Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik dari Klinik Pengobatan Bahasa Alam. Asli saya Desa Jambiharum, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Dalam acara kali ini saya akan sedikit berbagi ilmu terbaru yang saya dapatkan, yaitu yang saya beri nama terapi metabolisme. Nah, ini keren ini. Namanya terapi metabolisme. Sesuai dengan namanya, berfungsi untuk mengoptimalkan metabolisme tubuh agar kita bisa merawat kesehatan kita, agar kita bisa tetap bisa beraktivitas dengan normal karena sehat. Juga selain itu berefek ke awet muda. Nah, ini yang diharapkan oleh semua orang. Ceritanya begini, setiap orang karena aktivitas makan, aktivitas minum, kadangkala habis makan tiduran atau tertidur, ini ada sisa makanan yang mengendap di lambung. Jadi mengendap di lambung, ada sisa makanan yang mengendap di lambung. Nah, lalu busuk, karena ada endapan lalu busuk. Banyak sekali hal yang menyebabkan makanan atau sisa makanan yang di lambung ini busuk. Yang pertama adalah lambung ini lembab, tempatnya lembab, berair, seperti itu. Yang kedua memang ada asam lambung, sehingga tumbuh bakteri atau jamur yang membusukkan sisa makanan. Indikasi telah terjadi pembusukan sisa makanan di lambung yaitu aroma mulut kita bau. Kalau bahasa Jawanya abape badek. Nah, aroma mulut kita bau. Nah, sangat terasa ketika kita habis bangun tidur. Kalau diri kita ini aroma mulutnya sudah bau, berarti sudah ada pembusukan sisa makanan di lambung. Manajemen lambung terbaik ini sebagaimana yang Rasulullah SAW sampaikan, sepertiga untuk makanan, sepertiganya untuk air, dan sepertiganya untuk angin. Nah, yang untuk angin ini, karena anginnya ini sudah angin badek, anginnya ini sudah angin yang busuk, ini seyogyanya kalau kita mau sehat, ya angin ini harus dibuang, diganti dengan udara yang segar, seperti itu. Logikanya begini, ketika kita makan, nasi yang kita makan, sayur yang kita makan, air yang kita minum, lalu diproses dengan angin yang bau, angin yang badek bahasa Jawanya, ya otomatis hasilnya kurang optimal. Makanan tersebut dicerna dengan angin yang sudah terkontaminasi dengan spora jamur, angin yang banyak mengandung amonia. Ya otomatis sari makanannya menjadi terkontaminasi. Sari makanan yang terkontaminasi dengan angin yang bau tadi akan diserap oleh tubuh. Nah, ini ketika diserap oleh tubuh secara otomatis meracuni seluruh organ karena mengalir melalui peredaran darah otomatis. Sehingga apa? Sehingga organ kita akan menjadi sakit, seperti itu ceritanya. Nah, ini yang perlu kita pikirkan, bagaimana agar udara yang bau tadi, udara yang di lambung yang bau tadi, ini bisa kita ganti dengan udara yang segar, agar makanan yang kita makan bisa dicerna dengan udara yang segar, sehingga hasilnya menjadi makanan yang menyehatkan, diserap oleh tubuh akan menyehatkan.
Kita amati kalau orang itu napas lewat hidung, seperti biasa tarik napas lewat hidung, tahan di paru-paru, dikeluarkan lagi, maka seluruh udara hanya masuk di paru-paru. Sebagaimana kita bernapas sehari-hari, seperti itu. Tetapi angin yang di lambung tetap saja tidak berubah, anginnya tetap angin yang bau. Lalu bagaimana agar angin ini bisa hilang? Nah, sebagaimana yang dilakukan oleh para pemain sepak bola, para atlet yang sedang berlari, para pemain futsal, pemain bulu tangkis, mereka bernapas dengan mulut. Memang tujuannya bukan untuk kesehatan, tujuannya agar napasnya bisa semakin cepat, semakin banyak menghirup oksigen. Tetapi ternyata efeknya apa? Mereka sehat. Para pemain bola itu sehat secara fisiknya, pemain bulu tangkis, pemain badminton, atlet yang lari, atlet dan lain-lain, mereka sehat. Nah, di sini berarti napas lewat mulut ini juga penting. Nah, ceritanya begini, kalau kita napas lewat mulut, tarik napas lewat mulut, masuk ke lambung, tapi juga masuk ke paru-paru. Jadi ketika kita napas lewat mulut, tarik napas lewat mulut, akan masuk mengisi paru-paru, paru-paru full, dan angin masuk ke lambung, lambung full. Nah, ketika kita keluarkan lagi lewat mulut, otomatis angin bau yang ada di lambung ini akan keluar bersama angin yang segar. Kita tarik napas lagi lewat mulut, masuk ke lambung, kita keluarkan lagi, angin yang bau akan semakin hilang. Semakin sering melakukan napas lewat mulut, berarti angin yang di lambung akan semakin bersih. Nah, terapi metabolisme ini kita napas lewat mulut, tarik napas lewat mulut, keluarkan, tarik napas lewat mulut, keluarkan. Nah, ini dilakukan 2 menit sebelum makan dan 2 menit setelah makan. Tujuannya apa? Agar angin bau yang ada di lambung hilang, tergantikan angin yang segar, sehingga ketika kita makan akan diproses dengan angin yang segar, makanan menjadi lebih sehat. Setelah makan begitu juga, agar proses pencernaan makanan menjadi sempurna, kita masukkan angin yang segar ke lambung. Jadi 2 menit sebelum makan, 2 menit setelah makan, ini akan menjaga kesehatan kita. Insya Allah seperti itu. Dan ini sudah saya lakukan 1,5 bulan yang lalu hingga sekarang. Alhamdulillah badan semakin segar, semakin enak. Insya Allah seperti itu. Yang tadinya linu-linu karena asam urat pun agak semakin hilang. Yang tadinya mata ini kalau untuk membaca HP itu paling setengah jam sudah pusing, sudah mulai terasa berat, sekarang sampai 4 jam pun kuat membaca tulisan di HP. Insya Allah seperti itu. Nah, bagi Anda yang muslim termasuk saya, alangkah baiknya kalau terapi metabolisme ini sekalian dijadikan suatu kebiasaan yang baik, yaitu memperkuat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang saya lakukan ini semoga bisa ditiru. Saya tarik nafas lewat mulut, saya keluarkan. Saat narik napasnya ini saya sambil berzikir Allah, keluarkan Allah, tarik napas lewat mulut, Allah, keluarkan Allah. Sehingga apa? Kita akan menambah jumlah waktu yang kita gunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan zikirnya mau pakai tarik nafas alhamdulillah, keluarkan alhamdulillah juga boleh,
tarik nafas Allah, keluarkan lagi Allah juga boleh. Atau mau memakai zikirnya para malaikat, zikirnya kambing, zikirnya burung, zikirnya semut, zikirnya semua hewan juga boleh. Sebagaimana kita ketahui, burung pagi lapar, dia terbang, tidak tahu mau nyari makan di mana, makanannya di mana dia tahu. Tahu-tahu sore sudah kenyang. Kita lihat laba-laba cuman hanya hidup di rumahnya saja, tidak keluar dari rumah. Allah mendatangkan makanan, ya kan, berupa nyamuk, berupa serangga, ya kan, yang terperangkap dalam rumahnya. Silakan mau memakai zikirnya para malaikat, zikirnya semua hewan juga boleh. Insya Allah seperti itu. Nah, lalu bagaimana caranya? Ya sama, tarik nafas, subhanallah, keluarkan subhanallah, atau tarik nafas subhanallah, keluarkan zil azim, tarik nafas lagi subhanallah, keluarkan wa bihamdihi juga boleh. Jadi tarik nafas subhanallah, keluarkan wa bihamdihi, tarik nafas subhanallah, keluarkan wa bihamdihi. Tarik nafasnya lewat mulut, zikirnya di batin. Keluar nafas lewat mulut, zikirnya di batin. Insya Allah seperti itu. Ini terapi metabolisme yang baru saja saya ketemukan. Alhamdulillah efeknya bagus sekali. Ini secara ilmu pengetahuannya, jadi ada 2 jenis jamur dan bakteri. Yang pertama jamur anaerob. Bakteri anaerob ini disebut jamur patogen atau bakteri patogen. Mereka sangat tidak menguntungkan manusia, mereka merugikan manusia. Kenapa? Karena mereka mengubah sisa makanan atau makanan menjadi amonia atau zat racun atau toksin. Jadi ketika ada aroma yang tidak enak dari mulut menunjukkan adanya toksin, adanya hasil fermentasi dari bakteri anaerob atau jamur anaerob. Nah, kalau kita bernapas lewat mulut, maka udara segar masuk ke lambung, akan tumbuh bakteri yang menguntungkan, akan tumbuh jamur yang menguntungkan, yaitu bakteri aerob dan jamur aerob. Mereka, bakteri aerob dan jamur aerob itu mengubah sisa makanan atau makanan menjadi makanan dalam bentuk yang lain. Sebagaimana, ya kan, ini kedelai diubah menjadi tempe. Sebagaimana ketela pohon diubah menjadi tape, ketela pohon diubah menjadi piyem. Susu diubah menjadi yogurt. Jadi ketika kita bernapas dengan mulut, angin segar akan masuk ke lambung, ya secara otomatis akan tumbuh bakteri aerob. Kenapa? Karena bakteri aerob ini untuk hidupnya ini butuh oksigen dalam jumlah yang besar untuk mengubah makanan menjadi makanan jenis lain. Ini butuh oksigen dalam jumlah yang besar. Nah, ketika kita napas lewat mulut, keluarkan lagi udara segar masuk ke lambung, ini akan menumbuhkan bakteri dan jamur aerob di lambung. Mereka akan mengubah makanan, mereka akan ikut dalam proses pencernaan makanan, menjadikan makanan ini diubah menjadi jenis makanan dalam bentuk yang lain. Nah, ketika dicerna oleh tubuh, maka ini makanan sudah terfermentasi ini akan lebih optimal bisa dicerna oleh tubuh, akan lebih optimal diserap oleh tubuh, oleh darah. Ini akan menyehatkan, insya Allah seperti itu. Yang kedua, setelah bakteri aerob
yang tumbuh di lambung tadi lewat